Oke, pengen gue Mike dari Cerita Tech ID. Kali ini gue bakal ngebahas produk dari Digital Alliance. Kali ini gue bakal ngebahas Mecha 8X Plus. Dan langsung aja kita bahas apa aja kelengkapan ada dalam paket penjualannya. Untuk kelengkapan di sini, kalian akan mendapatkan satu buah kertas manual guide yang disatukan dengan kartu garansi, switch puller, keycap spooler, switch cadangan satu buah, dan tentu satu buah kabel braided dari Type C ke Type A. Dan setelah kalian lihat apa aja yang ada dalam paket penjualan Mecha 8X Plus ini, kita mulai dari desainnya dulu. Desain dari keyboard ini tuh mengusung fitur 75% dengan RGB dan hanya memiliki satu varian warna, yaitu warna putih. Dan menurut gua warna putih ini adalah salah satu warna yang cukup bagus ketimbang keyboard warna hitam. Soalnya keyboard dengan warna hitam tuh udah kayak terlalu normal dan ya udah terlalu banyak lah di pasaran. Dan Digital Alliance merilis cuma warna putih aja, ini menurut gue sih udah cukup oke, karena ya gue gak butuh sih sebenarnya warna hitam, karena ya banyak banget di pasaran dan boring lah warna hitam itu. Selanjutnya untuk 75% size-nya ini menurut gue ini adalah size yang paling pas ya buat orang yang mau beralih ke keyboard yang lebih compact bentuknya, tapi masih belum bisa cepat beradaptasi gitu. Karena desain 75% ini itu berasal dari TKL yang dibikin lebih compact aja. Karena yang dihilangin tuh cuma bagian 3 di atas aja ya, yaitu bagian dari print screen. Dan dalam desainnya ini kalian bisa juga menemukan knobnya di sana, dimana knob ini tuh sangat membantu dalam kegiatan gue sehari-hari, seperti ya ini mengatur volume dengan lebih cepat ketimbang gue harus ngatur lagi di komputer ataupun di headset gue. Kita lanjut ke keycapsnya. Keycaps yang dibawakan ini menurut gue cukup bagus ya, karena dari fontnya di sini nggak alay gak norak yang kesannya gaming banget. Jadi ini udah cocok banget buat kalian yang mau bawa keyboard ini tuh ke kantor, ke warnet, atau dipakai buat apa aja tuh enak aja, karena nggak punya desain yang mencolok gitu. Bahan dari keycaps ini tuh menggunakan bahan ABS dengan double shot atau double injection yang dikenal orang-orang, sehingga ini tuh tidak cepat pudar untuk font yang ada dalam keycaps ini. Jadi ya untuk jangka panjang ini jauh lebih baik dan ya udah cukup oke lah, karena semua keyboard sekarang standarnya sudah double shot atau double injection. Jadi ya ini udah masuk dalam standar keyboard untuk zaman sekarang. Lanjut ke switchnya. Switch yang ditawarkan ini cuma dua varian, yaitu switch blue ataupun switch brown. Dua-duanya ini switch tactile, namun yang blue ini adalah clicky. Yang datang kita ini yang clicky ya kan. Untuk spesifikasi switch ini ya kalian bisa lihat nanti aja di sini, ataupun gue bakal taruh di deskripsi, atau kalian bisa cari aja. Karena switch dua-duanya ini tuh ditawarkan adalah switch OTEMU, yang dimana ini sudah terlalu banyak di pasaran, dan ya informasi yang beredar sudah juga banyak di pasaran. Jadi kan tinggal searching aja tentang switch blue OTEMU atau switch brown OTEMU, karena ya switch ini ya switch pasaran yang ada di mana-mana. Nah lanjut ke daleman yang ada dalam keyboard ini nih. Keyboard ini tuh sama sekali nggak ada pakai baut. Jadi kalau kalian mau copot, mau tambah dampener atau apapun itu, mau nge-mod keyboard ini, tinggal copot aja knobnya, terus kalian lepasin frame-nya, terus kalian tinggal angkat PCB dan plate-nya di situ ya, dan kalian langsung bisa ketemu dengan case-nya. Kalian bisa tambahin font ataupun karet, terserah kalian, karena dalam paket penjualannya itu nggak ada ditambah foam juga. Karena ini wajar banget, karena di saat keyboard ini rilis tuh belum zamannya foam-foaman, karena baru-baru ini kan keyboard semua ditambahin foam gitu. Tapi menurut gue sih ini nggak penting-penting amat untuk foam, karena switch yang ditawarkannya kan blue dan brown ya. Brown mungkin cukup butuh, tapi kalau yang untuk blue switch mungkin ya nggak butuh lah. Nggak perlu untuk foamnya satu ini. Dan lagi pula foam itu juga murah aja, kalian tinggal tambahin sendiri aja kalau kalian butuh memang. Selanjutnya kita bahas plate-nya. Plate-nya ini menggunakan metal plate, dan yang cukup menariknya ini stabilizernya sudah rata dan juga di loop luber-luber ya, sehingga untuk shift, enter ataupun spasi ya nggak retel lagi. Udah enak untuk pemakaiannya. Selanjutnya kita bahas PCB-nya. PCB-nya ini menggunakan PCB hot swap 3 pin ya. Kenapa ditulisnya removable? Karena ya pada zaman itu belum banyak switch 3 pin. Tapi kalau sekarang udah banyak kok switch 3 pin di luar sana. Mungkin bisa kalian coba Ako, Konten, TTC, dan lain-lain. Jadi ini enak banget buat di pemakaian jangka panjang. Kalau kalian misalnya switchnya rusak, kan tinggal ganti dengan switch yang nggak harus OTEMU gitu kan. Bisa cari yang lain ya kan. Lumayan banyak opsinya. Dan berikut untuk hasil typing test dari keyboard ini. Oh ya, gue hampir lupa, kita lihat bagian belakang dari keyboardnya ini. Di bagian belakang, kalian bisa menemukan ada fit raiser dengan 2 ketinggian. Jadi kalian bisa tinggiin di yang rendah dan juga yang paling tinggi. Dan kalau dipakai yang ke paling tinggi, menurut gue sih udah cukup oke keminimannya. Nggak terlalu tinggi banget gitu. Jadi ya udah aman.
Selanjutnya kita bahas untuk panjang kabel dari keyboard ini. Panjang kabel di keyboard ini itu 1,8 meter. Ini cukup panjang, cukup oke. Dan keyboard ini tuh menggunakan kabel Type-C yang detachable dan yang dibawakan juga sudah kabel braided. Oke, untuk paket penjualannya. Dan ini tuh juga poin plus, kalaupun dia nggak kasih kabel braided, tapi ini sudah poin bagus banget karena detachable. Kita bisa ganti kabel ini dengan kabel smartphone kalian, ya kan? Kabel apapun itu, yang penting Type-C dengan ujung Type A, ya kan? Dan ya ini mudah banget buat diganti kalau sewaktu-waktu kabel ini rusak gitu. Selanjutnya kita masuk ke garansi. Digital Alliance ngasih garansi untuk keyboard ini selama 1 tahun. Yang menariknya lagi untuk harganya nih, harga yang ditawarkan ini pada saat video ini dibuat, ini tuh 500.000 ya pada saat video ini dilihat. Tapi kalau harga pada umumnya, kalau kalian ngecek pada e-commerce, itu paling mahalnya di 555.000. Ini menjadi keyboard yang sangat worth it. Jarang banget gue lihat keyboard-keyboard yang memberikan stabilizer yang udah rata, terus dikasih loop yang luber ya, banyak banget. Dengan desain yang menurut gua clean gitu. Ini hitungannya clean karena dia nggak banyak taruh logo-logo atau simbol-simbol aneh gitu. Nah, ini adalah driver dari Digital Alliance Mecha 8X Plus dan linknya akan gue taruh di deskripsi. Dan di sini kalian bisa lihat kita bisa nambahin profile di bagian sini. Terus kita bisa pilih profile yang kita sudah bikin tadinya. Nah, yang pertama kita bisa atur lampunya, LED-nya, bisa speednya kita atur, brightness-nya bisa kita atur, dan di sini beberapa mode yang bisa kita pilih, dan juga ini beberapa mode juga yang bisa kita pilih. Misalnya kita pilih yang roll atau wave ya, kita bisa unroll, kita bisa bikin dia dari bottom up atau bottom down. Nah, pokoknya ini kalau warna itu buat kalian yang pengen dia satu warna doang. Nah, ini bisa digunakan di wave atau apapun itu sih, bisa sih. Kalian tinggal tes aja mana yang bisa dipakai untuk single color. Nah, kalian juga bisa pakai ini untuk biar warna yang tidak sesuai di sini. Maksudnya apa? Maksudnya kayak warna yang belum mendekati ke ungu gitu, atau warna-warna yang tidak ada di kotak ini. Nah, itu bisa ditampilin. Lanjut ke button setting. Button setting di sini kita bisa atur misalnya control. Nah, kita mau atur untuk functionnya apapun itu. Terus kalian tinggal save nantinya. Kayak multimedia key kalian bisa juga atur di sini. Selanjutnya ini juga ada macro function. Nah, kalau kalian klik ini, nah kalian akan bisa milih yang ada di sini gitu. Gue lanjut ke macro management. Nah, di sini macro management kalian bisa atur makro keyboard kalian. Kalian bisa import file dari sini ataupun kalian masukin dengan record sendiri gitu. Ini kalian tinggal tambah, terus kalian record dan ketik apa yang kalian mau. Terus tinggal kalau tidak jadi ya mau hapus, tinggal hapus, terus bikin lagi kalau kalian butuh. Kemudian di sini kita ada other setting. Other setting ini untuk Windows Lock. Kalian bisa akses langsung juga dengan efek Windows. Dan ini adalah quick setup keyboard. Nah, ini ya kayak response dari keyboard kalian. Rednya, tapi ini nggak perlu diatur sebenarnya. Terus di bawah ini ada USB report red, semakin kenceng semakin bagus. Oke. Untuk copy dan ini delete. Ini profile lah pokoknya. Profilnya kalian copy, kalian delete, kalian mau import profile baru, terserah kalian. Kalau filenya mendukung pokoknya JSON. Oke. Mungkin segitu dulu untuk preview dari aplikasi driver Mecha 8X Plus. Dan mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau suka dan subscribe channel ini kalau rasa channel ini bermanfaat. Dan link pembelian gue bakal taruh di deskripsi. Jadi kalian bisa cek untuk link di bawah kalau kalian mau beli keyboard ini ya kan. Menurut gue ini udah menjadi keyboard yang cukup worth it pada saat ini ya. 500.000 ya, kalian dapat size 75%, udah di loop ya. Udah paket komplit lah kalau dibilang. Dan mungkin segitu dulu. Gue Mike cabut diri. Bye bye.